Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama, yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam yang masih melekat di dalam diri kita, sehingga kita masih melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Dan paling utama, nikmat yang diberikan pada kita semua yaitu kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, meraih berkahnya dunia untuk bekal di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan dunia akhirat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jasa saja beliau kita semua bisa menikmati atau keluar dari dunia yang hitam menjadi dunia terang benderang. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita membahas materi, yang belum subscribe silakan subscribe, like dan komen yang sifatnya membangun untuk kebersamaan, untuk persaudaraan, untuk saling asih sesama kita, ya, bukan mencari permusuhan, bukan mencari pertikaian atau perdebatan, adu argumen, itu nggak ada gunanya. Ya, kita saling mengisi satu sama lainnya, yang menjalin persaudaraan yang sangat erat, sangat kuat, sehingga kita mempunyai saudara di mana-mana, sehingga suatu saat kita bermain ke daerah si A, B, C, insya Allah ada tempat-tempat yang kita singgahi, ada tempat-tempat yang kita sowani, ya, sehingga persaudaraan bukan hanya sekedar batin, tapi diwujudkan dengan kenyataan. Kita saling silaturahmi di rumah satu sama lainnya, ya, sehingga suatu tercipta ikatan tali persaudaraan yang sangat kuat sekali. Ya. Kalau kita mencari permusuhan, kalau pikiran hati kita hanya diisi dengan penyakit-penyakit yang tidak benar atau sifat-sifat negatif, ya dimanapun kita berada kita banyak musuh. Ya, dimanapun kita berada menjadi biang kerok, dimanapun kita berada menjadi sampah-sampah masyarakat, sehingga hidup kita tidak menjadi manfaat. Mari kita belajar bersama-sama. Saya sendiri masih belajar juga, ya, menjadi orang yang baik. Belajar menjadi orang yang baik, bukan udah menjadi orang baik, tapi belajar menjadi orang baik. Ya, sedikit demi sedikit, ayo kita belajar bareng-bareng. Kita tanggalkan ego kita, ya. Kita tanggalkan segala apa yang kita miliki. Kita seperti pagi semakin berisi semakin merunduk, merasa kita kosong. Kalau kita udah merasa kita kosong, insya Allah ego, kesombongan, ya, ujub ria yang ada di dalam diri kita akan terlepas, ya. Nggak menjadi orang sok-sokan, ya, sok pintar, pengakuan. Ini yang bahaya pada diri kita, itu pengakuan itu yang bahaya. Maka dari itu, kalau kita sering dzikirullah, ya, sering mengingat Allah, ya, sering merenung, insya Allah kita akan ketemu itu, ya. Ya baik, kita akan melanjutkan
materi yang kita bahas. Banyak suatu pertanyaan ya, bagaimana cara mengamalkan ilmu yang benar. Sebenarnya setiap pengijazahan, setiap konten-konten yang saya buat itu semuanya sudah jelas sebenarnya. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi sebenarnya. Pengamalan ilmu yang kita miliki itu sesuai dengan tingkatannya. Dengan tingkat dasar, lakukan pengamalan, istiqomahkan ilmu sesuai dengan petunjuk di tingkat dasar. Di tingkat khusus pendekar yang sudah mempunyai gelang tasbih sabut jagat, ya seperti itu tawasulnya. Ya, menginjak ke tingkat pendekar sama. Ikutin sesuai petunjuk-petunjuk yang sudah ada di grup itu. Makanya kalau nggak paham tanyakan, entah di admin grup atau langsung di saya langsung, kan ada nomor HP-nya itu, tanyakan. Kalau saya nggak sibuk langsung saya jawab, kalau saya masih sibuk ya nunggu jawabannya ya. Sama naik lagi ke tingkatan lagi, ikutin itu. Makanya sebenarnya kalau dibilang oh sanadnya dari mana, itu kalau udah di tingkatan, khususnya di tingkatan pendekar itu semua komplit ya. Nggak ada yang dikurangi sanadnya, masih asli ya, sanadnya masih asli dari pertama ilmu yang didapat itu sampai akhir itu udah. Makanya kalau orang yang nggak paham ya, kalau orang yang nggak ngerti dengan keilmuan, oh sanadnya mana ini sanad ini gitu ya, jadi sibuk dengan persoalan sanad ilmu ya. Makanya kalau yang sudah paham, sudah mengerti ya insya Allah ya akan diam. Tapi kalau yang orang yang belajar belum paham, hanya mengerjakan ilmu kesaktian aja ya, pengen wah saya sakti mana pula pengen ini ya, dia bingung gitu, jadi nggak paham gitu. Sanadnya nggak paham, jadi ya biarin aja ya. Jadi itulah manusia, kadang-kadang mereka belajar itu bukan untuk ilmu keselamatan, tapi dia belajar untuk kemampuan, untuk wah-wahan, supaya saya jadi orang sakti, saya menjadi orang pintar, saya menjadi ini. Jadi tujuannya untuk membanggakan diri kita sendiri, bukan untuk mencari ilmu keselamatan. Gimana caranya kita itu bisa menyambung sama Allah Subhanahu. Setidaknya kita itu menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi tujuannya itu lain, sehingga dia nggak paham apa yang dia pelajari itu, nggak paham. Makanya ilmu yang kita miliki pelajarilah dengan hati. Ya, kalau pikiran tuh belayang nanti karena nafsu kita yang kita ini. Sehingga itu tadi yang masuk pada diri kita itu, wah itu tadi timbul suatu pengakuan, saya bisa, saya sakti, saya melebihi ini, power saya tinggi, yang macam-macam itu. Sehingga kalau udah timbul seperti itu, tidak menghargai lagi ya. Teman kita nggak dihargain, saudara kita nggak dihargain, gurunya mungkin bahkan nggak dihargain di di pikiran, di benaknya mereka. Soalnya udah pengakuan, udah merasa mengaku diri kita itu udah pintar, lebih pintar daripada yang lainnya. Saya nomor satu, saya ini kan gitu. Tapi kalau kita mempelajari dengan hati, merasuk, benar-benar merasa, waktu kita mengamalkan, lah kita akan mengerti sejatinya manusia itu seperti apa, kan gitu. Jadi yang tahu diri kita sama Allah, bukan sama orang lain. Orang lain itu bisanya menilai ya, menilai diri kita, mengoreksi diri kita. Sekecil apapun kesalahan kita itu cari terus. Seperti itu. Tapi yang tahu sebenarnya kan diri kita sendiri sama Allah, apa yang kita lakukan. Gitu. Orang lain itu mungkin hanya menutup-nutupin aja, menilai. Karena apa? Kalau orang sudah memonis diri kita itu jelek, sebenarnya dia sendiri yang jelek. Gitu. Untuk menutupin kelemahannya itu yang menjelekkan orang lain. Gitu. Maka dari itu, kalau saya pribadi ya, dijelekan orang itu malah senang. Difitnah orang ini senang, malah saya dibantu ya, dibantu mengurangi dosa saya ya, juga dibantu dialirin pahala-pahala mereka itu saya sedot gitu. Jadi malah senang. Itulah tandanya Allah itu sayang pada diri kita ya. Kalau nggak dikasih cobaan, nggak dikasih ujian pada diri kita itu, Allah nggak sayang, karena dibiarkan saja.
Tapi kalau Allah udah mengasihi kita cobaan, ujian, ya bumbunya hidup itu kita bisa merasakan. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini perjalanan hidup kita. Jadi nikmat. Ibaratnya kalau kita makan itu bukan nasi aja, ada lauknya, ada tahu, ada tempe, mungkin ada ayam, ya ada sayurannya, ada ini, macam. Jadi nikmat kita itu. Jadi yang terpenting dalam mempelajari ilmu ini sesuai dengan pedoman, sesuai dengan tuntunan atau aturan-aturan yang ada di grup jenengan masing-masing sesuai dengan tingkatannya masing-masing, sehingga nanti jenengan akan memahami, oh saya di dasar menginjak ini kok powernya lebih besar lagi, oh ini lebih besar lagi. Jadi dibukakan kunci-kuncinya seperti itu. Yang terpenting belajarlah ilmu ini dengan hati kita, bukan dengan pikiran logika. Nanti jenengan akan menemukan ya pengalaman-pengalaman atau fenomena-fenomena di luar nalar jenengan. Gitu loh. Apa yang belum jenengan ketahui akan jenengan ketahui. Yang penting itu hidup itu santai. Ya hidup santai, nggak usah kemerungsung, diuji sama Allah, masalah ekonomi, masalah persoalan hidup dan lain-lain, jalani ya dengan ikhlas, dengan tabah, kesabaran. Insya Allah itu ada hikmah tersendiri yang tersembunyi di dalam diri jenengan nanti. Entah nanti jenengan mau mendapatkan anugerah apa yang diberikan sama Allah, yang penting kita ikhlas. Ikhlas, istiqomahkan ilmunya, set, insya Allah. Kalau nggak bisa menjalankan setiap 5 waktu, ya itu tadi maghrib sama subuh, habis itu aja. Sama 24 jam. Ya, bangun tidur sampai tidur lagi, selalu ingat. Insya Allah jenengan-jenengan semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya, mudah-mudahan jenengan-jenengan semua memahami apa yang udah saya sampaikan. Karena kita nggak bisa purgar ya, karena ini sebenarnya ini kan rahasia ilmu jenengan. Jadi makanya saya hanya pakai kode-kode aja, insya Allah jenengan akan paham. Kalau benar-benar menjadi anggota atau murid Asmaul Haq yang benar, ya jenengan akan paham di situ. Ya. Jadi nggak perlu dijelaskan oh ini nggak perlu. Tapi kalau benar-benar menjadi anggota atau murid yang benar, insya Allah jenengan akan paham. Ya, karena ini sifatnya rahasia yang nggak boleh dipaparkan depan umum. Yang penting kunci-kuncinya aja, insya Allah itu semua akan memahami. Ya mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata saya atau ucapan perilaku kita yang menyakiti atau menyinggung perasaan jenengan-jenengan semua. Saya sebagai manusia biasa ya, tidak luput dari salah dan hilaf. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe, like dan komen silakan. Yang penting sifatnya membangun. Mari kita jalin silaturahmi yang lebih baik lagi, sehingga ikatan batin kita, ya ikatan persaudaraan kita itu semakin erat. Ya mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.